COVID-19 tersenyum melihat gerakan radikal karismatik ditulis oleh Manuel Mawengkang di sewot.com tanggal 12 April tahun 2020. Konsep Tuhan sudah dirusak oleh banyak orang. Konsep Tuhan sudah begitu remeh-temeh di hadapan para petinggi agama yang mengklaim mendapatkan suara Tuhan untuk menengking COVID-19. Ada seorang hamba Tuhan yang sudah berumur, menantang pendeta besar untuk melakukan KKR kesembuhan. Hal ini direspons keras oleh si adik dan bapaknya. Adik cilik sebut pendeta tua itu sebagai engkong dan menantang engkong. Kemudian bokapnya juga gak jelas menyebut ada pendeta berhati busuk. Di momen Paskah ini, ternyata mereka kalah. Unia diperlihatkan dengan sebuah fakta bahwa mereka tidak bisa menyembuhkan. Bahkan di dalam ibadah Jumat Agung, ada orang yang mengaku-ngaku sebagai pendeta, sekali lagi berteriak kepada COVID-19, diam dan tenanglah. Diamlah dan tenanglah. Alhasil, apa yang terjadi? Omong kosong. Semua omong kosong. Alih-alih momen Jumat Agung dan Paskah ini dibuat sebagai momen bagi para nabi palsu itu untuk unjuk gigi, malah mereka dibuat seperti macan ompong. Geli-geli waktu digigit-digigit. Kepalsuan pun terbongkar dengan amat sangat jelas. Bahkan, pendeta tua yang menantang nabi palsu ini dibuat akun palsunya dan dibuat seolah-olah begitu jahat. Ada akun palsu pendeta reformat yang dibuat di IG dan melakukan bunuh diri karakter. Saya curiga bahwa ada jemaat-jemaat gereja palsu itu memberikan framing busuk kepada pendeta yang menantang para nabi palsu. Para pembelanya ramai di Twitter, mengatakan bahwa pendeta ini menantang nabi palsu untuk membuat KKR di tengah-tengah aturan pemerintah. Pendeta itu lagi-lagi diframing sebagai penghasut untuk para orang karismatik radikal itu melanggar aturan pemerintah. Sungguh terbatasnya logika mereka. KKR kesembuhan online streaming saja. Kenapa harus fitnah beliau melanggar aturan pemerintah? Jujur aja ya, beliau itu adalah sosok budayawan yang mengerti aturan-aturan pemerintah. Di bawah naungannya, ia memiliki sebuah perkumpulan alias think tank yang isinya orang-orang yang melakukan studi tentang agama dan peranan agama dalam dunia nyata seperti politik, budaya, ekonomi dan sebagainya. Ia adalah pendiri dari Pusat Pengkajian Ilmu dan Agama. Sudah ada banyak sekali tokoh agama yang non-Kristen diundang untuk menjadi pembicara dan pemateri di dalamnya. Pernah ada Gus Dur yang jadi penceramah di dalam acara tersebut. Selain Pak Basuki Cahayapurnama yang menceritakan peranan Kristen dalam berpolitik, ada juga seorang pemikir ulung, Muhammad A.S. Hikam yang juga pernah menjadi pemateri. Saya melihat bagaimana pengaruh pendeta tua ini dalam berbangsa dan bernegara. Aneh sekali kalau memfitnah orang ini menghasut untuk melanggar aturan pemerintah. Dia membangun gereja pun dengan susah payah tanpa harus main curang dan main suap. Saya tahu persis hal ini. Saya tidak sedang membela pendeta tua ini secara membabi buta. Tapi nabi palsu kalianlah yang sudah membabi buta menghina Tuhan yang kamu klaim sudah berbicara dengannya untuk menghardik COVID-19 dan resesi ekonomi. Lantas mana selesainya? Katanya Paskah, COVID selesai. Kalau mau, bikin kekernya gak usah kumpulkan kerumunan. Sekarang sudah teknologi tinggi coy. Virtual reality saja, atau KKR online streaming saja. Gak bisa, Tuhan gak berkuasa atas it. Cemen dong, Tuhanmu gaptek. Sebagai orang yang menjunjung tinggi objektivitas kebenaran, saya ingin pendeta-pendeta palsu ini segera meminta maaf karena sudah menghina objektivitas kebenaran tertinggi. Kebenaran sudah dinistakan dengan amat sangat. Malah herannya, pendeta tua yang dicap sombong, suka marah-marah dan mengagung-agungkan teologinya sendiri, malah dianggap pemecah belah. Ini bukan pecah belah, Bung. Ini adalah tantangan yang selama ini kalian sudah klaim. Hai pendeta-pendeta di seluruh Indonesia, dengar kalimat saya. Kalau engkau punya kuasa Tuhan, kerjakan itu.
bikin kebaktian kesembuhan ilahi. Suruh semua yang beriman datang, yang virus coroa menjalar dalam tubuh mereka, sembuhkan mereka. Saya akan melihat apakah kuasa Tuhan ada pada kamu. Engkau sudah omong kosong berpuluh-puluh tahun karena engkau mengetahui yang sakit akibatnya cuma dua, yakni apakah sembuh atau mati. Kalau ada yang sembuh, bukan berarti engkau sembuhkan. Karena memang penyakitnya bisa sembuh, maka engkau akan langsung mendapatkan anggota yang banyak. Apakah ini cara perkembangan yang disebut penginjilan? Ini bukan penginjilan. Karena tidak memberitakan Kristus yang mati, tidak memberitakan Yesus mengganti kita dipaku di atas kayu salib. Ini bukan penginjilan. Kalau engkau berani, sekarang lakukan KKR kesembuhan ilahi. Dan ternyata yang selama ini koar-koar diam dan tenanglah kepada COVID, mereka lah yang diam dan tenang. Gak berani ternyata. Semoga dalam momen kebangkitan Kristus kali ini, logika kita juga dibangkitkan dan gak terus-menerus dibego-begoin orang pengeksploitasi perpuluhanmu. Begitulah lemah-lemah.